Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan akhir semester 2, tema 6, muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia kelas 3 SD. Langsung saja ya teman-teman, kita ke soalnya. Nomor 1, setiap siswa mendapatkan hak yang sama di sekolah. Maksud kata hak pada kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Suatu hal yang harus diterima. B. Suatu hal yang harus dilakukan. Kalau yang B itu adalah namanya kewajiban ya. Sesuatu yang harus kita lakukan itu namanya kewajiban. Kemudian yang C, suatu hal yang mungkin didapatkan. Nah, pengertian dari hak itu adalah suatu hal yang mungkin didapatkan. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Peristiwa bencana erupsi Merapi dapat menyebabkan korban jiwa. Sebagai manusia, kita wajib membantu korban erupsi. Gambar kegiatan yang menunjukkan sikap peduli terhadap korban adalah titik-titik. Kita lihat teman-teman, gambar A ini adalah ada 3 orang anak yang sedang mendaki gunung ya, berarti bukan. Kemudian yang B, ini ada sejumlah anak yang sedang mengumpulkan bantuan gunanya untuk membantu korban bencana ya. Sedangkan gambar C ini adalah anak-anak yang sedang bermain di taman. Nah, jawaban yang paling tepat berarti sikap yang menunjukkan peduli korban adalah yang B ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada kegiatan 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Mengerjakan tugas dengan baik. 3. Mendapatkan ilmu pengetahuan. 4. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Kewajiban siswa di sekolah sesuai pernyataan tersebut adalah titik-titik. Ingat ya teman-teman, kewajiban itu suatu yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mendapat kasih sayang itu adalah hak ya, karena mendapat itu adalah hak. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini kan mengerjakan itu kita melakukan sesuatu itu adalah kewajiban. Kemudian yang C, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapat itu adalah hak. Ini hak di sekolah ya. Kemudian yang 4, melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, ini juga kewajiban ya, karena kita melaksanakan sesuatu. Di sini adalah tugas. Oke teman-teman, jadi yang merupakan kewajiban di sekolah itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 4. Siti, Udin, dan 3 temannya pulang sekolah menumpang bus. Tiba-tiba bus yang mereka tumpangi mogok. Ternyata bus tersebut kehabisan bahan bakar. Udin beralih menggunakan ojek. Sedangkan Siti dan ketiga temannya memilih berjalan kaki. Berdasarkan cerita tersebut diperoleh pernyataan berikut ya. Ada 1, 2, 3. Pernyataan yang tepat sesuai teks tersebut adalah titik-titik. Kita lihat dari yang pertama. Siti dan 4 temannya menumpang bus untuk pulang. Ini adalah benar, kita centang. Kemudian yang B, Udin naik ojek karena masih mempunyai uang saku. Di sini Udin beralih menggunakan ojek. Iya benar, tapi tidak ada alasan karena masih mempunyai uang saku ya, jadi kurang tepat. Kemudian yang ketiga, Siti dan ketiga temannya berjalan kaki ketika busnya mogok. Ini sesuai ya, jadi kita berikan tanda centang. Oke, jadi pernyataan yang sesuai dengan teks adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 5 ya teman-teman. Andi mahir memainkan beberapa alat musik. Bima senang bernyanyi karena tidak bisa bermain musik. Saat pentas seni, Bima akan menyanyikan lagu Bumi Bulan dari Jawa Barat. Ia berharap penampilannya dapat menghibur dan suasana meriah. Kewajiban yang dapat Andi lakukan sebagai seorang teman adalah titik-titik. Andi itu bermain musik, sedangkan Bima
menyanyi. Nah, saat pentas Bima menyanyi Bubui Bulan. Nah, kewajiban Andi apa? A. Meminjamkan alat musiknya kepada Bima. Ini tidak tepat ya, karena Bima tidak bisa bermain alat musik. Yang B. Mengiringi Bima dengan alat musik yang ia kuasai ya. Yang C. Menyuruh Bima untuk bermain alat musik sambil bernyanyi. Nah teman-teman, kita sebagai teman jika membagi tugas itu harus sesuai dengan kemampuan. Misalnya teman kita tidak bisa memainkan alat musik tapi bisa nyanyi, maka kita beri tugas, kita membagi tugas kepadanya ya sesuai kemampuan dia. Seperti yang dilakukan Andi, yang tepat adalah mengiringi Bima dengan alat musik yang ia kuasai ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar orang-orang yang sedang bekerja bakti, ada yang nyapu, ada yang membawa sampah ya. Berdasarkan gambar tersebut, kewajiban yang dapat kita lakukan adalah membantu titik-titik. Jadi, jika ada orang-orang yang sedang bekerja bakti, kita berkewajiban membantu apa? A. Menyapu, B. Memasak, C. Menyiram. Kalau berdasarkan gambar ini, orang-orang yang sedang menyapu, membersihkan jalan, berarti kewajiban kita adalah membantu menyapu ya teman-teman. Jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 7, kelas Lani selalu bersih. Tidak ada sampah satupun di kelas. Semua siswa dapat belajar dengan nyaman. Semua siswa senang karena kelas bersih dan nyaman. Hal yang dialami semua siswa menunjukkan bahwa mereka mendapat titik-titik di sekolah. Nah, kalau mendapatkan suasana yang nyaman, bersih, itu adalah mendapat apakah hak atau B, perintah atau C, kewajiban. Nah, kita mendapatkan sesuatu berarti kita mendapatkan hak ya teman-teman. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 8, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada 1, 2, 3 gambar. Berdasarkan gambar tersebut, perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat energi adalah titik-titik. Yang pertama, ini anak sedang gosok gigi tapi membiarkan kerannya terbuka dan airnya tumpah-tumpah ya. Berarti tidak hemat energi, kita silang. Kemudian yang B ini juga bermain air boros ya, berarti tidak tepat. Nomor 3, ini anak yang menggunakan sepeda ketika bepergian, berarti dia menghemat energi BBM, berarti ini adalah kegiatan menghemat. Kemudian yang keempat, ini mematikan lampu yang tidak dipakai, berarti juga menghemat ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 3 dan 4. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 9. Selesai menonton televisi, Siti selalu mematikan televisi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Siti melaksanakan titik-titik di rumah. Ingat ya teman-teman, sesuatu yang kita laksanakan disebut A. Hak. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan. B. Perintah, sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Atau C. Kewajiban, sesuatu yang kita lakukan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Kewajiban. Lanjut nomor 10 ya teman-teman. Kita perlu menggunakan air bersih dengan bijak. Pembiasaan hemat air dengan mematikan keran setelah digunakan. Rebuisasi dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Upaya-upaya tersebut merupakan cara menjaga air bersih tetap tersedia. Berdasarkan teks tersebut diperoleh pernyataan berikut. 1. Cara menjaga ketersediaan air bersih dengan mematikan keran setelah digunakan. Yang kedua, kita diperbolehkan menggunakan air secara berlebihan. Ini tentu tidak tepat. Yang ketiga, kita wajib menghemat penggunaan air bersih. Perilaku hemat energi sesuai teks tersebut adalah tentunya nomor 1 dan nomor 3 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 11, kita ke soal isian. Setiap hari Minggu, keluarga Edo membersihkan rumah. Edo dan ayahnya bertugas membersihkan halaman rumah. Ibu Edo dan Kak Ani bertugas membersihkan bagian dalam rumah. Tuliskan 2 hak yang diperoleh keluarga Edo setelah membersihkan rumah.
Tentunya keluarga itu merasakan nyaman karena rumahnya bersih. Dan betah tinggal di rumah. Lanjut ya teman-teman, nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah ruangan dan ini ada seorang anak ya teman-teman. Tuliskan 3 perilaku Edo yang menunjukkan boros energi. Yang pertama, ini tentunya menyalakan televisi tapi tidak ditonton. Yang kedua, kita perhatikan di sini membiarkan keran terus mengalir padahal tidak dipakai. Yang ketiga, ini dia menyalakan lampu belajar padahal tidak digunakan ya. Lanjut ya teman-teman, kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia nomor 13. Air merupakan sumber energi yang dibutuhkan manusia. Manfaat air bagi petani untuk titik-titik. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah titik-titik. A. Irigasi. Irigasi itu adalah pengairan sawah ya. Yang B. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian yang C, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, jadi teman-teman, manfaat air bagi si petani itu adalah sebagai irigasi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 14, Indonesia memiliki lebih dari 100 gunung berapi yang masih aktif. Panas bumi dari gunung berapi dapat menjadi sumber pembangkit listrik. Indonesia memanfaatkan panas bumi menjadi sumber penghasil listrik. Informasi penting yang sesuai teks tersebut adalah titik-titik. Yang A, letusan gunung berapi dapat menjadi pembangkit listrik terbesar. Salah ya, bukan letusannya tapi panas buminya. Berarti jawaban A itu salah. Kemudian yang B, Indonesia memiliki kurang dari 100 gunung berapi yang masih aktif. Ini juga salah ya teman-teman, karena dalam teks disebutkan lebih dari 100. Kemudian jawaban yang C, panas bumi dari gunung berapi dapat diubah menjadi pembangkit listrik. Nah, ini adalah yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 15. Makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Tubuh manusia memerlukan makanan dan minuman setiap hari. Tubuh akan titik-titik jika mendapat asupan makanan dan minuman bergizi. Manfaat makanan itu bagi tubuh adalah sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah titik-titik. A, bersemangat, B, berenergi, C, berotot. Kalau makanan itu menjadikan tubuh kita menjadi berenergi karena makanan sebagai sumber energi. Jawabannya yang B. Bacaan untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Saat ini banyak sumber air tercemar limbah. Pencemaran air disebabkan oleh sampah rumah tangga,
Limbah sabun juga sebagai penyebab pencemaran sumber air. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga berakibat pencemaran sumber air. Dampak pencemaran air merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kehidupan di dalam air terganggu karena air tercemar limbah. Berbagai macam penyakit muncul akibat pencemaran air. Tumbuhan tidak tumbuh subur karena menyerap air yang tercemar. Berdasarkan teks tersebut diperoleh informasi 1. Pencemaran air dapat disebabkan sampah rumah tangga. Yang kedua, limbah sabun selalu menjadi penyebab pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran air merugikan semua makhluk hidup. Nomor 16, pernyataan yang sesuai isi teks tersebut adalah titik-titik. Tentunya yang 1 ya, pencemaran air dapat disebabkan sampah rumah tangga, dan yang ketiga, pencemaran air merugikan semua makhluk hidup. Jawabannya adalah 1 dan 3 yang C. Lanjut nomor 17. Pencemaran air dapat menyebabkan titik-titik. A. Kehidupan di dalam air tidak terganggu. Salah ya, karena yang benar, pencemaran air itu mengganggu kehidupan dalam air. Yang B, penularan berbagai macam penyakit, atau yang C, beralihnya penggunaan pupuk kimia. Nah, jawaban yang paling tepat 17 itu adalah B, penularan berbagai macam penyakit. Lanjut nomor 18, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada asap yang mengepul ke langit, asap hitam seperti itu ya. Maka yang dicemari kalau asap itu adalah udara. Pencemaran sesuai gambar dapat menyebabkan titik-titik. Nah, kalau ada pencemaran udara itu menyebabkan apa? A. Ikan di sungai mati. B. Sesak napas. Atau C. Diare. Nah, jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 19, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar panel surya, sel surya. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh informasi berikut. 1. Atap rumah dapat menyerap panas matahari. 2. Sel surya menyerap cahaya matahari. 3. Sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pernyataan yang sesuai gambar tersebut adalah yang 2 dan 3. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 20, perhatikan gambar berikut. Ini adalah kincir air ya, tampak airnya mengalir. Sumber energi alternatif yang digunakan sesuai gambar tersebut adalah titik-titik. Kalau kincir air, sumber energinya apa? A. Angin. Kalau angin namanya kincir angin. B. Panas, panas bumi misalnya. C. Air. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Air. Lanjut nomor 21, Sinta membantu ibu memasak di dapur. Sinta diminta menggoreng tempe. Ternyata bahan bakar kompornya habis. Kompor tidak menyala. Energi yang diperlukan supaya kompor Sinta menyala lagi adalah titik-titik. Bahan bakar itu mengandung energi kimia. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 22, perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada magicom, yang kedua senter, dan yang ketiga itu adalah mixer. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh informasi berikut. 1. Gambar A, gambar magicom. Benda mengalami perubahan energi listrik menjadi panas. Ya, benar. Yang kedua gambar B, yaitu gambar senter. Benda mengalami perubahan energi kimia menjadi cahaya. Benar. Karena senter itu sumber energinya baterai. Baterai itu mengandung energi kimia ya. Kemudian yang ketiga gambar C, yaitu gambar mixer. Benda mengalami perubahan energi gerak menjadi bunyi. Tidak, karena yang benar mixer itu mengubah listrik menjadi gerak. Nah, pernyataan yang sesuai gambar tersebut adalah 1 dan 2. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 23, perhatikan gambar berikut ini. Ada blender, hair dryer, radio, dan setrika. Benda yang memiliki perubahan energi sama dengan kompor listrik adalah titik-titik. Nah, kompor listrik itu mengubah energi listrik menjadi panas.
Nah, gambar manakah yang juga mengubah energi listrik menjadi panas? Apakah yang gambar 1 blender itu adalah listrik menjadi gerak? Gambar 2 hair dryer listrik menjadi panas. Yang ketiga radio itu listrik menjadi bunyi. Yang keempat setrika itu listrik menjadi panas. Nah, jadi yang cocok dengan kompor listrik adalah hair dryer dan setrika. Nomor 2 dan nomor 4 jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 24, energi listrik dapat dihasilkan dari tenaga bayu atau angin. Angin memiliki energi titik-titik yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau angin itu mempunyai yang namanya energi gerak atau kinetik. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 25, ketika keluar kamar, Doni selalu lupa mematikan lampu kamarnya. Ia juga sering lupa mematikan televisi. Akibat dari perilaku Doni bagi lingkungan adalah titik-titik. A. Meningkatkan efek pemanasan global. Ya. B. Tagihan listrik rumah Doni naik. Ini adalah akibat yang dirasakan keluarga Doni ya. C. Token listrik cepat habis ini juga buat keluarga Doni. Jadi, dampak yang didapat dari perilaku Doni bagi lingkungan adalah meningkatkan efek pemanasan global. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 25, perhatikan gambar berikut. Di sini ibu sedang memasak. Energi yang dihasilkan dari kegiatan pada gambar adalah titik-titik. Memasak itu kegiatan menghasilkan makanan. Nah, makanan itu mengandung energi kimia ya teman-teman. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 27, gambar berikut yang menunjukkan kegiatan menghemat listrik adalah titik-titik. Yang pertama A, ini ada seorang yang sedang tiduran tapi TV-nya menyala tidak ditonton. Maka ini pemborosan. Yang B, ini juga ada anak yang sedang duduk, TV-nya menyala tidak ditonton, radionya menyala, terus di sini lampu belajarnya menyala padahal tidak digunakan. Ini adalah pemborosan. Yang C, ini ada sebuah keluarga yang sedang duduk bersama menonton televisi. Nah, kegiatan menghemat energi tampak pada gambar yang C. Lanjut nomor 28, sumber energi dapat berasal dari air, matahari, dan angin. Energi air dapat diubah menjadi energi alternatif menggunakan kincir air. Energi matahari dapat diubah menjadi energi alternatif menggunakan panel surya. Energi angin diubah menjadi energi alternatif menggunakan turbin angin. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi alternatif menggunakan titik-titik. A. Kincir air, B. Turbin angin, atau C. Panel surya. Jawabannya yang C. Panel surya. Nomor 29, sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar minyak adalah titik-titik. A. Solar. Solar itu adalah BBM. Kemudian yang B. Briket, atau C. Bensin. Nah, bensin itu juga BBM. Jadi, bahan bakar alternatifnya adalah yang B. Briket. Lanjut nomor 30, bacalah teks berikut. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Salah satu contohnya adalah gas dari limbah kotoran sapi. Proses pembentukan biogas membutuhkan waktu 2-5 hari. Biogas digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan dan memasak. Sisa limbah kotoran sapi digunakan untuk membuat pupuk. Berdasarkan teks tersebut diperoleh informasi berikut. 1. Gas dari limbah kotoran sapi diolah menjadi biogas. Ya, benar. Yang kedua, biogas dibuat dalam waktu kurang dari 2 hari. Kurang tepat ya.
Yang ketiga, biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk memasak. Ya, pernyataan yang sesuai dengan teks bacaan tersebut adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 31. Udin dan Edo berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Namun, Ali pergi ke sekolah dengan bersepeda. Perilaku yang mereka lakukan dapat menghemat sumber energi listrik, atau B batu bara, atau C minyak bumi. Nah, bensin itu terbuat dari minyak bumi ya teman-teman. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 32, petani garam memerlukan energi panas matahari untuk membuat garam. Sumber energi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah A matahari, B garam, C petani. Nah, sumber energinya adalah matahari, jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 33, kita ke isian ya. Bacalah teks paragraf berikut. Air pada bendungan dapat menghasilkan energi listrik. Air di bendungan dialirkan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Tuliskan dua kata yang berkaitan dengan energi sesuai teks tersebut. Di sini ada air ya teman-teman. Terus juga ada energi kinetik. Lanjut nomor 34, perhatikan gambar berikut. Tuliskan perubahan energi yang terjadi dari masing-masing aktivitas tersebut. Yang pertama, itu adalah listrik menjadi panas. Yang B, angin menjadi gerak. Lanjut nomor 35, tuliskan 3 cara menghemat energi bahan bakar minyak BBM. Yang pertama, bersepeda saat bepergian. Yang kedua, bisa berjalan kaki saat ke sekolah. Yang ketiga, naik kendaraan umum saat bepergian jauh. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.